Halo guys, ketemu lagi dengan saya Babi Yudi. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara memperbaiki kipas radiator yang mati ya, yang rusak. Jadi jika didiamkan ini indikator suhu bisa menyala, overheat, dan mesin bisa jebol ya, panas. Jadi bagaimana cara memperbaiki kipas radiator yang mati? Simak terus video dari saya berikut ini. Oke, pertama-tama kita siapkan peralatan, obeng plus, obeng kembang ya. Kemudian obeng minus, obeng min, kemudian tang, lalu kita siapkan juga kunci Inggris, kemudian kita siapkan kunci T ya, 3 kunci, kunci 8, kunci 10, dan kunci 12. Oke, itu kemudian kita siapkan kunci L8 ya. Oke, berikutnya kita siapkan carbon cleaner. Carbo cleaner merek apa saja bebas. Kemudian amplas, ini amplas halus ya, yang halus ada di toko bangunan. Kemudian kita siapkan kabel ya, sekitar 50 cm, kabel listrik. Kemudian wadah plastik untuk menguras radiator. Oke, itu saja peralatannya. Kemudian langkah pertama yaitu kita lepas sayap bodi ya, kita lepas. Kita buka baut-bautnya, kita lepas sayap bodi kanan kiri. Jadi langkah pertama ini harus dilepas ya. Kita lepas menggunakan kunci L. Kita lepas, kita kendurkan bautnya. Lalu setelah sayap bodi kanan kiri terlepas, seperti ini, kita buka, siapkan wadah ya. Kita siapkan wadah, kita kuras air radiator. Kita buka baut penguras radiator ya, adanya di bawah mesin. Dengan kunci 10 kita buka, ini dia letaknya di sini. Dengan kunci 10 kita buka bautnya. Ini jalur pembuangan atau kuras radiator di sini ya. Oke. Jadi sebelum kita mencopot kipas, kita kuras dulu air radiatornya agar airnya keluar semua dan kita mudah untuk mencopot radiator dan mencopot kipasnya. Oke, kita putar. Kita lepas. Ini tidak mengalir airnya. Ini tutup dari radiatornya belum kita buka. Oke, kita buka tutup radiatornya. Nah, dia mengucur ya, keluar air radiatornya. Oke, kita kuras sampai habis airnya. Jadi harus dibuka tutup radiatornya. Baru keluar airnya. Oke, setelah kita kuras radiator, kita lepas selang radiator. Kita lepas selang radiator yang menempel pada radiator ya. Sisi kanan dan sisi kiri kita lepas. Ini dia selangnya yang menempel pada radiator, kita lepaskan. Kita lepaskan selangnya. Kita kendurkan dulu, lalu kita lepas. Oke, setelah terlepas kita buka baut dari dudukan radiator ya. Jadi kita buka dudukan baut radiator ini. Di bawah juga ada. Oke, jadi tujuannya adalah untuk melepas radiator dari dudukannya. Oke, kita kemudian
buka tangki ya, buka baut tangki seperti ini. Kita copot dulu, kita lepas soket kipas radiator. Kita lepas soket radiator seperti ini. Jadi jangan sampai saat kita mencopot radiator, lalu kabelnya ikut tertarik dan ternyata soketnya belum dilepas, jadi bisa putus kabelnya nanti. Jadi kita lepas dulu soket kabelnya, kemudian langkah selanjutnya kita lepas radiatornya. Oke, seperti ini. Nah, ini dia radiator dan kipasnya sudah terlepas ya. Ini dia kipasnya. Ini kipas radiatornya. Lalu kita buka baut dudukan radiator ya. Kita buka baut dudukan kipas. Oke, setelah itu bautnya kita lepas. Nah, seperti ini kipasnya. Kita lepas dari radiatornya. Ini dia kipasnya merek Panasonic ya. Ini merek Panasonic original bawaan motor dari Yamaha ya. Ya, harga barunya baru sekitar 400 ribuan, harga bekas sekitar 200 ribuan. Ini cukup mahal ya. Jadi kita jangan beli, kita coba perbaiki terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita buka baut kipas. Kita buka baut kipasnya menggunakan obeng plus, obeng kembang ya. Oke, setelah bautnya, ketiga baut ini kita lepas. Kita buka cover ya. Nah, lalu kita buka baut dinamo. Kita buka baut dinamo ini menggunakan obeng plus ya. Oke, setelah kita buka, kita copot cover dinamonya menggunakan obeng minus ya. Jadi kita congkel. Ini sedikit lumayan sulit ya. Oke, akhirnya terbuka. Nah, di sini terlihat kumparan ya, gulungan dinamo ya, kawat tembaga. Hati-hati, ini ada ring kecil. Ini ada ring ya di tengah. Ini terlepas. Nah, posisinya di dalam penutup ini. Oke, ini dia gulungan dinamonya, tembaganya. Ini kotor sekali ya. Jadi dia masih bisa diperbaiki asalkan jangan gulungannya hangus ya. Jadi kalau sudah hangus sudah tidak bisa diperbaiki. Oke, kita bersihkan menggunakan tisu ya, tisu kering ya, jangan tisu basah. Ini menggunakan tisu kita bersihkan terlebih dahulu dengan perlahan ya, dengan pelan-pelan. Kemudian kita amplas kepala dinamo. Kita amplas kepala dinamo menggunakan amplas halus seperti ini ya. Jadi kepalanya saja kita bersihkan dengan amplas. Oke, dengan gerakan memutar seperti ini. Jadi bagian ini saja ya, kepala dinamonya ini kita bersihkan dengan amplas halus sampai bersih. Kemudian kita bersihkan lagi dengan tisu kering sampai kotorannya hilang. Seperti ini. Lalu kita semprotkan karbu cleaner. Kita semprot karbu cleaner kepada pala dinamo sedikit saja ya. Kita semprotkan. Lalu kita bersihkan dengan tisu kering. Oke, sudah kelihatan bersih. Lalu kita pasang dinamo kembali ya. Ini ada ringnya, letakkan di tengah penutup dinamo seperti ini. Oke, lalu kita pasang. Ini ringnya, posisinya seperti ini. Oke, kita pasang penutupnya seperti ini. Lalu kita pasang baut-bautnya kembali ya. Baut dinamo ini kita pasang semua. Jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, setelah dipasang baut dinamonya, kemudian kita lakukan pengetesan ya. Kita tes dinamo kipas.
Kita tes menggunakan kabel yang terhubung ke dinamo dan ke aki motor ya. Oke, kita sambungkan kabel ini. Jadi dua kabelnya kita sambungkan ke kabel kipas dinamo radiator. Lalu kita sambungkan ke kutub minus dan plus aki ya. Seperti ini. Hati-hati ya, setrum. Oke, kita cek nyala atau tidak. Oke, kita sambungkan. Oke, ternyata kipasnya berputar, nyala, berputar ya, berhasil ya. Seperti ini. Oke, kipasnya masih bagus, jadi hanya kotor. Kemudian kita pasang kipas radiator. Kita pasang kipas radiatornya, posisi seperti ini ya. Jadi kabelnya itu ada di sebelah kanan, sejajar dengan tutup radiator ya. Jadi kabelnya itu di sebelah kanan. Oke, setelah bautnya dipasang, kita pasang radiator. Kita pasangkan kembali. Oke, kemudian kita sambungkan selang-selang ini ya. Jadi selang harus rapat dan kencang, tidak boleh kendor di sisi kanan dan kiri. Oke, dudukan bautnya juga sudah dipastikan terpasang dan kencang ya. Selang-selangnya juga terpasang dan rapat, kencang, tidak boleh kendor. Oke. Langkah selanjutnya kita isi air radiator. Namun sebelum kita isi, kita harus tutup baut kurasnya. Jadi kita pasang baut kuras terlebih dahulu sebelum mengisi air radiator. Oke, kita pasang baut kurasnya pada bagian bawah. Ya, harus rapat ya, agar saat mengisi air radiator dia tidak keluar lagi melalui celah lubang ini. Kita kencangkan dengan kunci 10. Oke, kita isi air radiator menggunakan coolant ya. Isi dengan coolant, jangan dengan air biasa. Jadi ini air radiator yang dijual di bengkel-bengkel yang berwarna hijau seperti ini. Kita isi sampai penuh. Oke, kita isi sampai permukaannya pas ya, jangan terlalu ruber juga. Oke, ya kira-kira seperti ini sampai batas tutup bawahnya. Kemudian kita cek juga di tangki cadangan. Kita cek tangki cadangan, kita isi jika kurang atau kita tambahkan ya. Oke, ini sudah cukup. Jika kurang tambahkan ya. Oke, kita pasang tutup radiator. Kemudian kita pastikan selang kencang, tangki cadangan juga sudah ditutup semua. Kemudian kita pasang soket kipas. Kita pasang soket kipas, jadi ini harus terpasang juga ya. Jangan lupa kabel kipas bagian bawah harus tersambung dengan soketnya kabel bodi. Jadi disambungkan seperti ini. Oke, setelah tersambung soket kipasnya, kita tutup tangki. Kita pasang baut tangki ya. Oke, kita pasang sayap kanan kiri. Oke, sekian video dari saya. Bagaimana cara memperbaiki kipas radiator yang mati. Jadi jangan asal beli kipas terlebih dahulu. Jika mati, kita coba perbaiki terlebih dahulu ya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa dukung terus channel saya ya, dengan cara subscribe, like, dan komen. Lalu nyalakan lonceng. Tetap hati-hati dalam berkendara dan patuhi rambu-rambu berlalu lintas. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.